mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai kedatangan kedua Yesus Kristus. Kedatangan Kristus yang kedua di akhir zaman akan terjadi secara publik, penuh dengan kemuliaan dan pada waktu yang tak terduga. Kedatangannya akan didahului oleh tanda-tanda kedatangannya, dan setelah itu akan terjadi pengadilan terakhir. Kedatangan Kristus yang kedua hanya akan terjadi satu kali saja, tidak didahului oleh kedatangannya secara rahasia untuk mengangkat orang-orang tertentu secara diam-diam, sebagaimana diyakini sejumlah orang dewasa ini. Kitab suci menyatakan kedatangan Yesus yang kedua yang tidak rahasia itu. Lihat, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Tercantum dalam kitab Wahyu bab 1 ayat 7. Semua bangsa di bumi akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan kekuasaan dan kemuliaannya. Tercantum dalam Matius bab 24 ayat 30. Kedatangannya akan diiringi dengan bunyi sangkakala. Tercantum dalam Matius bab 24 ayat 31. Dan semua malaikat bersama-sama dengan dia. Dalam Matius bab 25 ayat 31. Kedatangan Kristus yang kedua juga terjadi tanpa diduga. Artinya, dia akan datang dengan cara yang sama seperti saat ia naik ke surga. Artinya saatnya tidak dapat diketahui sebelumnya. Karena itu sikap yang tepat untuk menghadapinya adalah berjaga-jaga, seperti tertuang dalam Alkitab sebagai berikut. Hendaklah kamu siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tercantum dalam Matius bab 24 ayat 44. Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Tercantum dalam Kisah Para Rasul bab 1 ayat 9 sampai 11. Lalu apa saja yang terjadi pada kedatangan Yesus Kristus yang kedua? Yang pertama, akhir dunia, yakni akhir dari waktu, sebab sesudah itu hanya akan ada keabadian. Yang kedua, akhir dari kematian, sebab semua yang masih hidup pada saat Yesus datang, yang kedua ini tidak mengalami kematian, tetapi diubah. Yang ketiga, akhir dari api penyucian. Setelah kedatangan Yesus ini, maka semua orang yang ada dalam api penyucian akan memasuki surga. Kebangkitan badan, orang-orang yang telah meninggal akan dibangkitkan. Yang keempat, penghakiman terakhir. Seluruh umat manusia akan dikumpulkan di hadapan pengadilan yang akan menyatakan keseluruhan sejarah manusia. Segala sesuatu yang diperbuat seseorang akan dinyatakan di hadapan segala makhluk. Tak ada yang tersembunyi. Tuhan akan mengumumkan penghukuman akhir atau penghargaan akhir yang melibatkan tubuh dan jiwa setiap manusia. Mereka yang wafat sebelum akhir zaman telah mengetahui tujuan akhir mereka ketika ia mengadili mereka secara pribadi dalam pengadilan khusus sesaat setelah kematian mereka. Di pengadilan akhir, hasil pengadilan khusus setiap orang diumumkan kepada segenap makhluk. Jiwa setiap manusia bersatu dengan tubuhnya menuju ke tujuan akhir, surga atau neraka, sesuai dengan hasil penghakiman tersebut. Demikian pembahasan mengenai kedatangan kedua Yesus Kristus. Apabila ada pertanyaan, dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.